what's up John, balik lagi channelku Levi John Cup yang bakalan memberikan prediksi hangat dan akurat untuk kalian semua seluruh pecinta parley negara ini ya kan John. Halo John, what's up? Kita jumpa di kemenangan kita berikutnya ya kan John. Nah, dari semalam sore aku udah nge-share build ke Telegram, ke grup ya kan John. Jadi selamat buat kalian yang sudah memenangkan pertandingan mix parley boom kita semalam ya kan. Memang dikit John, tapi kan aku bilang itu partai boom. Jadi kalau kalian nggak ngebom sayang kali ya kan. Jadi yang udah ngebom selamat untuk kalian semua ya kan John. Nah, tebak skor menang. Babak pertama aku tebak skornya 2-0 menang. Babak kedua aku tebak skornya 3-1 menang. Terus masuk lagi build bomnya menang, build zona amannya menang, saldo senang. menang senang ya kan John. Nah, selamat untuk kalian semua ya kan John, untuk kalian semua. Tapi walaupun ya beda-beda ya kan John kemenangan orang ya kan John. Ada yang besar, ada yang kecil, ya nggak masalah. Yang jelas menang tetap menang. Dan aku nggak minta sepeser pun apapun dari kalian. Kalian ingat tuh ya, sepeser pun nggak aku minta dari kalian ya kan John. Karena daripada kalian berbagi sama pemain, mending kalian berbagi sama yang lebih membutuhkan ya kan John. Aku jujur aja kan John, aku nggak pernah minta sepeser pun dari kawan-kawan yang main gabung sama aku ya kan John. Kalian ingat tuh ya kan John. Nah, kita lanjutkan kemenangan kita tadi malam John dengan pertandingan nanti malam ya kan John. Jadi jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen ya kan John. Karena tanpa kalian pun aku bukan siapa-siapa. Dan ada kalian jelas pasti buat aku bahagia. Terima kasih banyak yang sudah mensupportku, yang mendukungku sampai saat ini. Terima kasih banyak John. Terima kasih banyak, apresiasi penuh sama kalian semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan kebaikan untuk kita dan keluarga ya kan John. Oke John, ini ada 4 tim yang bakalan kuprediksikan John. Aku semangat kali membara ya kan John. Liga Champion balik lagi dan besok ada Liga Eropa ya kan John. Tapi sebelumnya kita prediksikan dulu 4 tim yang bakalan berlaga nanti malam John. Ada Juventus melawan Napoli, terus ada Inter melawan Sassuolo, yang ketiga ada dari UEFA Champions League. Dereng. Semalam nggak semangat aku, sekarang semangat. Ada Porto melawan Chelsea dan yang terakhir big match Munchen melawan Paris Saint-Germain ya kan John. Nah, di pertandingan 4 tim nanti malam John, kita bakalan meledakkan juga John. Dan kalian yang mau ikut datang ke grupku, nanti ku taruh nomor HP ku, nomor WA ku di kolom komentar ya kan John. Ku pin untuk kalian semua ya kan John. Jangan lama-lama kalian kalau mau ngechat aku John. Jangan kalian taruh nomor WA kalian di kolom komen ya kan John. Karena kalau kalian taruh ya kan John, nomor WA aku, nomor WA kalian, siapa yang nge-add, siapa yang ngechat nih John ya kan. Positif jumpa positif negatif ya kan. Kalau bisa negatif jumpa sama positif. Jumpa ada titik ya John. Nah John, seperti biasa John, kalau kalian nonton channelku jangan lupa kalian rokok, ngopi, senyum ya kan John, ya kan? Langsung aja prediksian John, atau cemana langsung aja prediksian John. Yang pertama ada Juventus melawan Napoli John dari Serie A. Nah di sini John, Juventus melawan Napoli John, Gattuso melawan Andrea Pirlo. Kemarin menang Juventus ya kan John lawan Napoli. Nah, untuk pertandingan kali ini John, ini laga-laga big match juga John. Karena kenapa big match? Big match-nya itu karena di klasemen ini selisihnya sama nih. Maksudnya poinnya sama dan hanya selisih gol aja John. Dan Napoli kebanyakan kebobolan ya kan John. Dan lebih sedikit Juventus kebobolannya. Makanya Juventus ada di peringkat 4. Dan yang harus kalian tahu John, Juventus ini sudah menang 16 kali dan imbang 8 kali. Walaupun Napoli menang 18 kali dan kalahnya lebih banyak dari Juventus John. Kan? Nah, untuk head to head sendiri John, kalian bisa lihat ya kan John, kedua pemain dan teman ini John di saat di Inter Milan, di AC Milan sama-sama 1 kali unggul ya kan John, dan belum pernah draw. Nah, di sini John, untuk pertandingan sini John, formasi yang digunakan dari kedua tim ini John, Juventus bakal mengeluarkan formasi 4-4-2 John. Ini gambaran ya kan John, dengan Cristiano Ronaldo dan Morata terdepan. Sedangkan dari Napoli menggunakan formasi 4-2-3-1 John, dengan Dries Mertens yang ada di depan. Dengan badan kecil ya John, jadi agak sulit dengan speed yang kencang aja John. Dan di sini John, untuk pertandingan kandangnya Juventusnya peringkat 3 dengan 32 poin, sedangkan Napoli di peringkat 4 dengan 25 poin John. Untuk head to head dari kedua tim 5 pertandingan sebelumnya John, ini masih diungguli oleh Juventus ya kan? Napoli John. Napoli menang sebanyak 3 kali, sedangkan Juventus ini menang hanya sebanyak 2 kali ya kan John. Dan Juventus ini menang itu kemarin 2-0, kalah lawan Napoli 1-0 itu John, yang kemarin di bulan 2 itu kemarin ya kan John.
Dan kalian harus tahu John, untuk Juventus ini John, kemarin dia imbang melawan Torino dan dia kalah melawan Benevento di 2 pertandingan terakhir ya John. Selebihnya dia menang John sebanyak 3 kali John. Dan sedangkan Napoli John, di sini kita bisa lihat dia memenangkan pertandingan sebanyak 4 kali John dan 1 kali imbang. Prediksiku di sini sebenarnya imbang John untuk Napoli dan Juventus. Tapi kita lihat dulu pemain pasti yang tidak bermain. Nah, di sini John, Juventus ada 2 pemain pasti yang tidak bermain John. Ada Bernardeschi dan Bonucci ya kan John. Dan sedangkan Napoli ada Deme dan Gola ya kan John. Untuk head to head dan klasemennya kita bisa lihat di sini kan John. Nah, sebenarnya prediksiku kali ini John, aku di sini hanya berani ngasih Napoli itu 1/4, bukan setengah John. Karena feelingku ini kalau nggak Juventus menang ini bakalan imbang skornya 1-1 atau mungkin 0-0 John. Nah, jadi di sini John, sebenarnya kalau untuk prediksi kita langsungnya prediksi kan John. Aku di sini berani ngasih Napoli 1/4 dan di sini aku under 3 John. Karena prediksi skorku itu tadi John, imbang, bisa 1-1 atau 0-0 John. Dan kalaupun Juventus itu menang, dia hanya menang sebesar 2-0 John. Jadi aku rasa feelingku, kalau kalian mau ngasih pur, kalau kalian Juventini, kalian bisa ngasih pur ke Napoli 1/4 atau setengah ya kan John. Dan di sini prediksiku bilang ya kan, aku sini feelingnya draw. Jadi kalau kalian mau main di over under ya, under 3 John, ya kan. Sekali lagi aku tekankan di sini kalau head to head dari handicapnya John. Untuk handicapnya aku nyarankan kalian untuk ngasih 1/4, ya kan. Dan di sini bola over undernya aku nyarankan di bawah 3, under 3 ya kan John. Oke, ini prediksiku untuk Juventus dan Napoli. Kita langsung terbang ke Inter Sassuolo. Nah, ini juga seru John. Kenapa di sini Sassuolo ini adalah tim kuda hitam John? Karena bajunya juga hitam hijau ya kan. Antonio Conte sudah memenangkan pertandingan sebanyak 2 kali melawan Roberto De Zerbi John. Dan Inter sini memenangkan pertandingan sebanyak 6 kali dan 7 kali dimenangkan oleh Sassuolo, 2 kali diantaranya draw. Untuk line up pastikan bermain di sini John. Gambarannya ini menggunakan formasi 3-5-2 ya kan John. Kita sama-sama tahu Antonio Conte senang dengan formasi ini ya kan. Dan sedangkan Sassuolo ini menggunakan formasi 4-2-3-1 John. Jadi ini agak seru juga sih. Dan untuk klasemen Internya ada peringkat 1. Peringkat 1 dengan 68 poin John. Sedangkan Sassuolo peringkat 9 dengan 40 poin. Untuk peringkat kandangnya John, Inter peringkat 1 dengan 34 poin, dengan Sassuolo di peringkat 7 dengan 21 poin. Nah, lumayan bagus untuk tim Sassuolo yang mempunyai poin tandang ini sebesar di peringkat 7 ya kan John. Dengan dia kemasukan sebanyak 24 kali dan memasukkan ke gawang lawan itu sebanyak 24 kali John. Jadi 0-0 ya kan John. Nah, di sini John, untuk 5 pertandingan terakhir John, Inter dan Sassuolo ini sudah bertemu dan didominasi oleh kemenangan Inter John. 2 kali kemenangan dan 1 kali kemenangan oleh Sassuolo dan 2 kali imbang. Untuk Sassuolo 5 pertandingan terakhir John agak buruk ya John. 2 kali imbang, 2 kali kalah dan 1 kali menang. Dan di beberapa pertandingan terakhir John, 5 pertandingan terakhir John, dia selalu menciptakan gol John, melawan untuk ke kandang lawannya, untuk gol ke gawang lawannya. Dia tidak bisa memboboli gawang itu pada saat melawan Sassuolo Udinese John. Sedangkan Inter John di 5 pertandingan terakhir itu selalu memenangkan pertandingan dengan skor 1-0, 2-1, 1-0, 2-1 dan 3-0 melawan Genoa kemarin John. Dah, untuk pemain pasti yang tidak akan bermain John, di sini baik pemain Sassuolo yang pasti yang tidak bermain John, ada 5 dan 2 dipertanyakan. Sedangkan Inter ada 3 John pasti yang tidak bermain, ada Bastoni, Brozovic dan Perisic. Nah, kita langsung ke prediksinya John. Kemarin Inter baru menang 1-0 dan Sassuolo ini juga kemarin imbang melawan Roma 2-2 ya kan John. Jadi sebenarnya Sassuolo ini adalah tim-tim yang bisa dipastikan mendominasi dan mempertahankan permainan dari lawannya John. Untuk aku sendiri sih John, di sini aku bakalan memprediksi bahwasanya Inter ini bakalan menang dengan skor-skor tipis John, selisih 1. Tidak dengan skor yang telak 3-1 atau 2-0 enggak John. Jadi di sini aku lebih nyarankan nahan 1/3/4 dan kalau kalian mau main bola over under ya, aku sarankan kalian over 3 John. Kenapa? Karena intensitas gol dari Sassuolo sebanyak gol ke gawang lawannya itu lumayan banyak John. Jadi aku rasa ini skornya bisa jadi 2-1 atau mungkin 2-2 John. Nah, jadi kemenangan untuk Inter tuh lebih kecil ya kan. Sekali lagi aku tekankan John, kalau Inter di sini menang, jadi poin semakin jauh dan tidak akan seru lagi di Serie A John. Kita tahu sendiri Italia ini adalah bola-bolanya bandot ya kan John. Dulu ya, tapi sekarang juga semakin dikit. Tapi tetap aja John. Jadi sekali aku tekankan John, kalau kalian mau main di sini John, kalian tahan Inter kalian tahan Sassuolo 1/3/4. Dan kalau kalian mau main di bola overnya, kalian overkan 3 John.
Kan itu prediksiku untuk Inter dan Sassuolo. Kita langsung terbang ke Liga Champion. Kan John, di sini ada Porto melawan Chelsea. Nah, di pertandingan kali ini John, semua pandangan orang itu beralih ke Chelsea. Kenapa? Karena kemarin dia itu baru kalah. Sedangkan di sini John, head to head dari kedua tim ini 2 kali menangkan oleh Porto dan 5 kali oleh Chelsea, 1 diantaranya itu imbang. Untuk gambaran formasi yang dikeluarkan ini dengan formasi 4-4-2 dengan pengalaman PP yang sudah pernah memenangkan Piala Champions sebanyak beberapa kali di Real Madrid John. Dan di sini Chelsea sendiri menggunakan formasi 3-5-2-1 John, dengan komponen yang semakin bagus. Dan kemarin mereka kalah karena N'Golo Kante nggak main kurasa kan John. Jadi masih lini tengahnya itu kurang malas ngejar gitu. Kalau di Medan atau di Sumatera itu sistemnya malas ngejar gitu kan, malas lari gitu. Jadi head to head dari kedua tim ini John, 5 pertandingan terakhir itu dimenangkan oleh Chelsea sebanyak 4 kali dan 1 kali menangkan oleh Porto di tahun 2015. Dan 5 pertandingan Porto John, di sini John dia kalah lawan Juventus kemarin kan John. Tapi sisanya 4 kali pertandingan itu menang. Sedangkan Chelsea kemarin baru kalah melawan West Brom dengan skor 5-2 John. Jadi ada beberapa tim yang sudah tahu komponen dari Chelsea dan sudah bisa melihat celah untuk menciptakan gol ke gawang Chelsea. Jadi untuk di sini John, kita bisa lihat dulu pemain pasti yang tidak bermain John. Ada 3 pemain Porto yang pasti yang tidak bermain John. Ada Mbaye, Sergio Oliveira, dan Taremi John. Nah, kita langsung ke prediksi ya John. Aku yakin di sini bakalan ada tercipta gol. Ya John. Dan di sini aku juga yakin Chelsea ini juga bakalan bisa menang. Kenapa? Karena aku rasa skornya ini 2-2-1 John. 1-2 atau mungkin 3-2. Kalaupun imbang, aku rasa kalau kalian mau nyari aman, purlah seperempat ya kan John. Jadi aku ngasih saran ya kan, kalau kalian mau main di sini ambil over aja John. Nah, oke. Ku tekankan sekali lagi John, aku berani ngasih Porto setengah dan over undernya aku ngasih over 2 seperempat John untuk pertandingan Chelsea melawan Porto. Kita langsung aja John. Karena kenapa? Karena ini bukan di kandang Porto ya John. Kalian harus tahu, ini mainnya bukan di kandang Porto. Tapi tetap aja gol kandang dan tandang yang dihitung dalam pertandingan Liga Champions ya kan John. Oke, kita langsung aja ke pertandingan terakhir. Ada big match Bayern Munchen melawan Paris Saint-Germain. Ini John, ini tim yang berusaha untuk mendapatkan juara Liga Champions di tahun lalu dan dia memenangkannya. Sedangkan ini John adalah, ini sebenarnya apa ya, ini kan final yang tertunda kan, bukan tertunda sih, final yang terulang kembali kan, Bayern Munchen melawan Paris Saint-Germain. Karena kemarin baru bertemu di final, laga final ya John. Tapi dengan formasi dan pelatih yang beda saat ini John, Pochettino. Dan di sini John, Hans-Dieter Flick ini menggunakan formasi 4-2-3-1, sedangkan PSG menggunakan formasi 4-2-3-1 juga John, dengan pemain-pemain yang sudah dominan hadir di sini John dan merasakan dendam di final pada saat itu ya kan John. Nah, ini John terakhir kali ketemu itu di betul kan, di final kemarin PSG ini kalah di final kan John, yang kemarin ya kan John. Kita bisa lihat lah kemarin pokoknya kalah di final itu menit-menit akhir John. Ball position itu menangkan oleh siapa? Bayern Munchen. Ya kan? Final tahun lalu kan Munchen PSG kan. Iyalah John. Cak aku tengok dulu final 2020 Champions League. Ya kan John, kita lihat dulu John. Aku nggak mau salah-salah ngomong John, kita harus tahu sumber. Iya John, tahun lalu tuh PSG lawan Munchen. Jadi sini John, ini pertandingan yang bakalan penuh amarah dan dendam. Kenapa? Karena Neymar di sini sakiti oleh Bayern Munchen. John, dan di sini 5 pertandingan terakhir John, kita bisa lihat John, Munchen nih mendominasi permainan dan kemenangan dengan kemenangan baik 3 kali dan 1 kali kemenangan oleh PSG di tahun 2007. 5 pertandingan terakhir John dari Bayern Munchen nih dia 5 kali menang, belum pernah kalah kan John. Sedangkan PSG sendiri dia kalah kemarin sebanyak 2 kali, 1 kali imbang dan 2 kali menang John. Jadi aku rasa di sini John, kalau kalian mau main kita tengok dulu pemain pasti yang tidak bermain John. Dari Bayern Munchen ini ada pemain-pemain kunci pasti yang tidak bermain John. Ada Douglas Costa, ada Sergi Gnabry, ada Hofmann, Lewandowski, Javi Martinez, Tillman dan Tolisso ya kan John. Sedangkan dari PSG sendiri John, ada 6 pemain pasti yang bermain John. Ada Bernard, Florenzi, Icardi, Kurzawa, Paredes dan Verratti John. Pemain-pemain tengah John yang cedera di PSG. Nah, kita langsung ke prediksi ya John. Kalau dari menurutku ya, kalau menurutku di sini John,
ini bakalan lebih panas ya laganya. Kenapa lebih panas, John? Karena PSG punya amarah dan dendam yang disakiti oleh Bayern Munchen di final tahun lalu. Jadi di sini, John, kalau kalian mau main di PSG dan Munchen, aku sarankan kalian tahan setengah. Dan di sini kalian kalau main di over under ya kalian under kan 3/4, John. Nah, itu prediksiku untuk Munchen lawan PSG, John. Sekali lagi aku tekankan kalau kalian mau main di sini, ini bola imbang, John. Aku tahan setengah dan under 3/4. Kalau nggak bola imbang, ini PSG yang menang dengan skor tipis. Oke, John, itu prediksiku dan prediksiku untuk pertandingan nanti malam. Dan semoga kita meledak lagi dan kita bertemu di kemenangan berikutnya. Dan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen ya kan. Karena tanpa kalian pun aku bukan siapa-siapa di sini ya kan, John. Jangan lupa ya kan, kalau kalian mau gabung, mau tahu apa yang kubom nanti malam, John, nanti kalian datang ke grup WA aku atau datang ke WA aku ya kan, John. Nanti ku share, John, ya kan, bom-bomanku ya kan. Dan harus kalian ingat, John, aku nggak pernah minta apapun dari kalian kalau kalian menang ya kan, John. Jadi jangan kalian bilang kalian. Dan kalaupun kalian mau ngasih aku selalu nolak itu, John, karena itu bukan hakku, itu hak kalian ya kan, John. Kita ini berbagi sebagai pemain. Dan kalau kalian mau tahu, kalian langsung datang ke WA aku, nanti ku taruh nomor WA aku di kolom komentar ya kan, John. Jangan lama-lama lagi, John, ya kan, John, karena kita akan bertemu di kemenangan berikutnya dan kita akan menciptakan hat-trick sampai Europa League ya kan, John. Oke. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengar ocehanku ini, John. Kalau kopi kalian udah habis, buat lagi ya kan, John. Dan jangan lupa kalian senyum bahagia dan bersyukur, John. Karena tanpa senyum, hari-hari kalian lebih senang dan lebih mudah dijalani. Karena tanpa bahagia, kalian tidak akan bisa menerima kesalahan di hari ini ya kan, John. Banyak kali cakapku memang, John, ya kan. Terima kasih. Dan semoga kita bertemu di kemenangan berikutnya. Jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya ke grup WA keluarga kalian. Jangan. John, terima kasih banyak. Sampai jumpa di kemenangan berikutnya, John. Salam Bando Tumpur.